Katanya ada. Ada kita di gue ya. Fatwa itu pendapat. Fatwa bisa didebat. Fatwa tidak mengikat. Fatwa itu opini, tidak suci, meniscayakan toleransi. Dan sebaik-baik fatwa, suara hati nurani. Inilah Fatwa Guntur Romli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, shalom aleichem, om swastiastu, namo buddhaya, widek dong tien, rahayu, salam Nusantara. Pemirsa Cokro TV, kembali lagi di acara Fatwa Guntur Romli, yang kali ini saya ingin membahas kejadian yang baru saja terjadi di Jakarta soal penyerangan, penembakan, teror terhadap kantor MUI di Jakarta. Pelakunya seperti yang disebar di media sosial bernama Mustafa NR, berasal dari Pesawaran, Lampung, yang menurut pihak kepolisian pelaku melakukan penembakan dengan soft gun yang menyebabkan kaca di kantor MUI pecah dan ada beberapa pegawai MUI yang terluka akibat pecahan itu, dan pelakunya Mustafa disebutkan tewas. Untuk penyebab tewasnya, pelaku sampai saat ini belum ada keterangan resmi dari pihak kepolisian karena pihak polisi masih mau melakukan autopsi terhadap jenazah pelaku. Dan sampai saat ini pun juga sudah ada muncul spekulasi-spekulasi kenapa ada kejadian penyerangan, penembakan, dan teror terhadap kantor MUI. Apalagi juga beredar di media sosial dan juga di media berita surat yang katanya dikirimkan oleh pelaku kepada Kapolda Metro Jaya yang menyebutkan bahwa dirinya ingin dipertemukan dengan ketua MUI dan dengan nada ancaman bahwa dia bisa dihukum seumur hidup ataupun ditembak karena dia mencari keadilan. Dan banyak yang bertanya-tanya apakah orang ini memiliki masalah pribadi dengan ketua umum MUI atau dengan salah satu pengurus MUI atau masalah apa sebenarnya. Karena persoalan ini pun juga mengingatkan publik kepada bahwa pernyataan-pernyataan yang keluar dari pengurus MUI memang seringkali juga membuat polemik yang ada di masyarakat. Tapi atas kejadian penyerangan, penembakan, dan teror ini tidak bisa dibela dengan dalih apapun. Kita harus mengutuk keras kejadian penembakan dan teror terhadap kantor MUI. Dan saudara sekalian, ketika kita mencoba menyimak beberapa informasi yang muncul, menurut salah satu pengurus MUI bahwa orang yang bernama Mustafa itu sudah berkali-kali datang ke MUI dan mengaku sebagai nabi, kemudian mengaku sebagai Tuhan dan memang ingin dipertemukan dengan ketua MUI. Namun karena tidak digubris, tidak direken, tidak diperdulikan, mungkin muncul kemarahan pada dirinya sehingga melakukan tindakan kekerasan. Dan ternyata setelah dilacak di beberapa jejak digital, orang yang sama bernama Mustafa pernah melakukan kekerasan dengan memecahkan kaca kantor DPRD Lampung pada tahun 2016. Kemudian Mustafa itu diamankan, ditangkap pada saat itu, dan mungkin karena hanya dilihat kesalahannya memecahkan kaca dan mengaku Tuhan atau mengaku nabi, dia dibiarkan. Dan kalau kejadian di kantor MUI seperti halnya kejadian sebelumnya, maka kita bisa membuat kesimpulan sementara, kemungkinan sementara, bahwa Mustafa ini sebenarnya orang yang bermasalah dengan kejiwaan. Dengan mengaku nabi, kemudian melakukan tindakan kekerasan,
kemudian ingin ada pemaksaan orang percaya bahwa dirinya adalah nabi, kalau tidak percaya kemudian melakukan pemaksaan dengan kekerasan, ini yang terjadi. Maka kita juga sangat menyayangkan, mungkin saja kenapa pihak keluarga tidak membawa yang bersangkutan berobat, melakukan pemeriksaan terhadap kejiwaannya. Ya, apakah kejiwaan itu halusinasi atau delusi atau skizofrenia dengan mengaku mendapatkan bisikan, kemudian wangsit atau apapun lah namanya. Tapi ketika itu sudah berujung pada tindakan kekerasan, maka penyakit itu, maka gangguan kejiwaan itu sebenarnya tidak boleh diremehkan sama sekali. Harus dibawa ke rumah sakit, harus dibawa konsultasi kepada psikiater atau psikolog ataupun juga obat-obatan ya, yang bisa menurunkan tensi dari ketegangan kejiwaannya tersebut. Nah, kalau ini yang terjadi, bahwa orang yang bernama Mustafa mengalami gangguan kejiwaan, kemudian dia mengaku sebagai nabi, kemudian dia merasa ingin diakui sebagai nabi, ketika dia tidak diakui, dia tidak diperdulikan, dia dicuekin, kemudian melakukan tindakan kekerasan. Nah, ini yang kita sayangkan, bahwa orang yang dengan gangguan-gangguan kejiwaan yang levelnya sangat parah ini, dilihat mungkin tidak menjadi persoalan atau tidak jadi masalah, atau yang sangat kita sayangkan misalnya, kalau ada orang yang mengalami gangguan kejiwaan seperti ini, malah mungkin dilaporkan misalnya dengan tuduhan penistaan agama atau penodaan agama, padahal orang itu ada masalah dengan gangguan kejiwaannya. Nah, ini yang tidak kita inginkan, karena level-level gangguan kejiwaan itu memang dari taraf yang paling parah seperti yang mungkin terjadi pada Mustafa ini, mengaku nabi, melakukan tindakan kekerasan. Tapi pada level yang lebih rendah sekalipun, gangguan kejiwaan itu juga ada salah satu perwujudannya kepada seorang yang mengaku paling benar, mengaku paling suci. Ini sebenarnya orang yang mengaku paling benar, mengaku paling suci, sebenarnya dia sudah mengalami gangguan kejiwaan. Halusinasi, merasa paling suci, merasa paling benar. Dan ini kalau dibiarkan, maka akan semakin meningkat gangguan kejiwaannya, bisa-bisa mengaku sebagai nabi, mengaku paling benar, dan ingin memaksakan apa yang dia sebut dengan keyakinannya, apa yang dia sebut dengan perasaannya kepada orang lain dengan tindakan kekerasan. Sekali lagi, kita memang menunggu keterangan resmi dari pihak kepolisian soal kejadian itu, apa yang terjadi sebenarnya, ataupun apakah motifnya, kemudian penyebab pelaku penyerangan terhadap kantor MUI yang tewas, kenapa? Apakah dia melakukan bunuh diri, atau dia memiliki penyakit, atau karena sebab apapun, ya tinggal kita tunggu. Tetapi kita perlu mewaspadai bahwa orang-orang yang mungkin ada di sekitar kita yang mengalami gangguan-gangguan kejiwaan seperti itu harus kita bantu, harus kita tolong, kita harus bawakan ke rumah sakit, kita bawakan kepada pengobatan, bukan malah dilihat dari sisi keimanan atau kepercayaan. Dalam arti ada yang malah ikut percaya dan fanatik menjadi pengikutnya, dan ini juga kejadian yang umum. Atau malah melakukan penyerangan balik dengan menuduh melakukan penistaan dan penodaan agama. Karena sebenarnya orang-orang yang mengalami gangguan kejiwaan harus kita bantu dengan membawanya kepada pihak yang bisa memberikan pengobatan dan pertolongan kepadanya. Sekali lagi, kita mengutuk kejadian tindakan kekerasan terhadap kantor MUI, dan kita meminta kepada penegak hukum untuk mengungkap kasus ini sejelas-jelasnya agar tidak terjadi spekulasi dan fitnah yang ada di masyarakat. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.